Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua di sini Billy Viali di Ngobrol Bareng episode 30. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau berprofesi di bidang event planning, kemudian digital marketing dan seorang entrepreneur. Dan beliau adalah seorang perempuan yang sangat menginspirasi dan mencintai budaya Indonesia. Dan dia juga aktif di beberapa organisasi nasional berideologikan Pancasila. Dan pastinya sangat menarik. Dan langsung saja kita sapa Ibu Priscilla Estevina Tuira. Halo Ibu. Halo. Panggilannya Ibu Cila aja. Panggilnya Kak aja ya. Kak. Oke. Iya. Kita masih muda kok. Oke, Kak Cila, thank you banget di tengah-tengah kesibukannya telah datang sempat hadir di studio kita di studio Seknas Jokpro 2024. Terima kasih juga ya sudah mengundang. Sangat senang bisa berada di sini. Mantap. Kak Cila, kalau boleh diceritakan kegiatan sehari-harinya ngapain nih? Ada beberapa bisnis yang aku lakukan. Kita juga ada punya yayasan. Sebenarnya Krida dari itu yayasan, tapi kita ngebangun juga komunitas perempuannya. Oke, berarti emang aktivis sosial banget ya, Kak ya? Ya. Oke, nah kurang lebih lah seperti kurang lebih seperti itu. Siap. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sudah booster jadi aman. Oke, sama. Tos dulu dong kita. Iya. Tos. Kak Cila tinggal di daerah mana? Asli Jakarta atau? Aku lahir dan besar di Jakarta. Oke. Cuman kalau papa mama Sulawesi, cuman papa besar di Makassar. Ya sudah makan miknya. Bahasa-bahasa Makassar pernah dengar? Papa mungkin yang lebih paham. Oh gitu ya. Kita orang Jakarta jadi ngomongnya Jakarta aja. Oke, siap. Ya. Kalau mama orang? Jakarta. Kalau mama sama lahir besar di Jakarta, tapi kita tuh turunan dari Sulawesi Utara, Manado. Oke. Cantik. Manado. Oke Kak, hari ini kita mau ngobrol nih terkait dengan tema kita, kecintaan akan kekayaan Nusantara di Indonesia, di mana sudah diinfokan bahwa Kak Cila ini aktivis budaya ya, yang sangat cinta akan kekayaan Nusantara. Boleh dong diceritakan awal mulanya bagaimana sampai akhirnya Kak Cila tergabung dalam Krida Dari? Sebenarnya saya memasuki dunia mengenal tentang budaya Indonesia itu sebenarnya sejak 2010. Oke. Aku dulu punya namanya Majalah Warisan Indonesia. Oke. Ada partnernya, kerjasama juga sama suamiku. Terus kita juga melakukan satu kegiatan publikasi mengenai melalui fotografi. Jadi aku bikin satu kegiatan besar, mungkin nanti bisa dicek. 2010 sampai 2012 itu kita bikin mengenai gambara fotografi. Yang kita eksplor adalah daerah-daerah remote. Daerah remote itu daerah yang saat itu tidak pernah tersentuh oleh media. Oh, keren-keren dong berarti. Yes, contohnya Nias. Bahkan NTT saat itu mungkin Labuan Bajo belum sempat dikenal banyak orang. Pulau Komodo juga waktu itu baru mau masuk sebagai 7 keajaiban dunia. Jadi kita waktu itu mengajak sampai secara online kompetisinya. Tapi terus kita pilih seleksi 20 terbaik, kita bawa trip menyisir Nias dan menyisir NTT. Itu peserta saya waktu itu sampai mencapai 15.000 secara online dan internasional. Dari situ aku tuh punya, memang waktu itu kita udah bicara budaya tuh, budaya Indonesia tuh menarik loh sebenarnya, keren sekali loh. Cuman mungkin saat itu cuma bisa jadi obrolan. Belum ada orang-orang yang mau memakai budaya ini sebagai jati diri atau ini dianggap sebagai apa namanya, lifestyle-nya kita tuh belum kali ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai nih kalau kita bisa ngelihat. Nah, salah satunya akhirnya saya waktu setelah Pilpres sama teman-teman ini, kita habis Pilpres apa lagi nih yang harus kita buat nih? Pilpres 2000 berapa Kak? 2019 kemarin. Kita harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Saya mau balik lagi dengan kegiatan saya sebelumnya. Kita bicara budaya. Budaya apa? Karena saat itu kita ngelihat di 2019 budaya Indonesia hampir tenggelam. Bisa dilihat bagaimana kita dibenturkan oleh hal-hal yang prinsip. Saya nggak mau bicara ke sana. Jadi saya ngajak lagi, yuk kita bergaya lagi dong Indonesia. Indonesia kan keren loh. Jadi salah satunya waktu itu kita ngebentuk. Kayaknya tampilan untuk menampilkan budaya Indonesia harus di perempuan-perempuan deh. Perempuannya lebih eye-catching ya, saya. Bener. Lebih pasti di ini. Jadi makanya kita membentuk komunitas perempuan. Dan yang aku ajak memang waktu itu adalah teman-teman masih anak-anak muda
yang mereka adalah profesional di pekerjaan masing-masing. Aku gabungkan mereka. Gitu loh. Ayo dong, selama ini kan lo pada sibuk nih nyari duit. Ayo dong, sekarang kita ngomong tentang Indonesia dong. Di antara kalian sibuk nyari duit. Nah, kita bentuklah namanya Kridadari. Ada kepanjangannya sih? Kridadari itu artinya kiprah perempuan. Kiprah perempuan. Kiprah perempuan. Banyak wanita-wanita berarti di situ ya? Yes. Oke. Nah, nanti kita ngobrol di belakang layar. Yes. Kak, banyak. Komunitas perempuan pelestari kebudayaan Nusantara. Kalau boleh tahu apa aja sih yang kakak giatkan di dalam komunitas tersebut? Mungkin salah satu yang aku bisa bilang itu milestone kita ya, yang cukup efektif akhirnya dilakukan oleh banyak komunitas, banyak masyarakat mengikuti. Itu mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya hashtagnya Selasa Berkebaya, kita bisa ngeklaim bahwa itu dari kami Kridadari yang menginisiasi awalnya. Apa hashtag Selasa Berkebaya? Berarti setiap Selasa pakai kebaya? Iya, itu adalah bentuk ajakan. Ayo dong kita setiap Selasa, Jumat Batik kan sudah ada nih, gitu. Kok berkebaya hanya dipakai hanya occasional, hanya event-event kayak wedding, acara-acara resmi lainnya. Untuk daily activity juga keren kok, gitu kan. Dan kenapa hari Selasa? Sebenarnya kita ngobrol mana ya yang keren, jadi itu hasil diskusi sebenarnya. Kebetulan waktu itu kita juga ada satu teman di komunitas perempuan berkebaya, so inisiasi bisa dibilang karena melihat dia, ayo dong Mbak kita bikin tentang hari khusus berkebaya. Oh ya, dia memang cukup mengkampanyekan tentang kebaya, tapi mungkin hanya bentuk kegiat-kegiat itu, tapi dalam mengajak hari tertentu itu belum. Nah, kita melihat Jumat Batik, Senin, kayaknya nggak cocok nih sama kata berkebaya. Senin berkebaya kayaknya nggak cocok. Akhirnya ketemulah katanya, kayaknya lebih enak Selasa Berkebaya deh. No meaning anything sih sebenarnya, hanya nyaman disebut gitu. Jadinya itulah jadi kita lakukan Selasa Berkebaya. Selasa Berkebaya. Nah, Kak, di Indonesia tentunya kaya sekali ya kan budaya. Nah, sebenarnya budaya apa saja yang difokuskan dalam Kridadari? Kita mungkin bukan di dalam bentuk pelestarian ataupun penggalian. Tapi Kridadari itu lebih mengajak masyarakat Indonesia untuk kita menciptakan tren. Karena yang namanya budaya itu kan sebenarnya apa yang terjadi masa kini. Behavior ya? Iya. Suatu masalah. Cuman kan ini nggak boleh kita meninggalkan yang dulu-dulu nih yang sudah diciptakan oleh para nenek moyang kita, gitu kan. Tapi tanpa menghilangkan bagaimana kita bisa membawa ini kepada tren sekarang, kepada gaya mungkin yang supaya kita nggak terlalu akhirnya hilang nih jati diri kita. Apalagi kita tahu dengan adanya handphone kan jadi stateless. Betul banget. Betul. Satu hal kecil nih sekarang yang aku nggak suka, kalau foto kenapa harus sarangi? Itu budaya sebelah ya? Itu budaya sebelah. Budaya yang pelan-pelan kita didoktrin untuk mencintai gaya mereka. Kenapa kita nggak menciptakan gaya kita? Kita punya dong gaya kita, ya kan? Nah ini yang makanya saya tidak mau bicara tentang pelestarian dan penggalian, tapi ayo kita bicara tren, kita bicara ke depan. Banyak kok anak-anak muda sekarang udah keren-keren loh. Oh iya dong, pasti. Iya kan? Ini salah satu hasil karya anak muda di Jogja. Ini namanya apa ya? Ini obi sebenarnya. Ini dari lurik. Dan kain-kain percah Nusantara. Bisa dilihat wastranya. Bisa kan diciptakan satu produk-produk. Mungkin tas aku juga nanti bisa dilihat. Siap. Gitu, dari kain Sumba. Jadi ayo anak-anak muda sekarang pasti idenya bagus-bagus kok. Gaya-gayanya gitu. Kita jangan sampai terbawa, atau kalau aku ngelihat sekarang anak-anak sekarang itu lebih egois, individualis, lebih mementingkan diri sendiri, atau jadi otomatis lebih gampang kedoktrin oleh berita-berita hoax yang akhirnya membuat kita jadi pecah. Gitu, itu aja sih yang kalau ditanya budayanya apa sih Mbak, aku nggak mau bicara spesifik, tapi aku lebih mengajak karakter. Kita sebagai Indonesia tuh seperti apa? Kita sudah ada dasar-dasarnya loh. Ayo, itu kita kembangkan. Dan kita nggak usah melihat kritik tentang pemerintahan ini ya. Tapi
apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, itu aja. Apa yang bisa kita beri ya? Yes. Berkontribusinya di mana? Yeah. Oke, menarik. Oke, Kak, di Indonesia itu kan tentunya kaya sekali terkait dengan budaya yang tadi ya. Cinta akan budaya Nusantara dalam kacamata Kak Cila ini bagaimana budaya Indonesia kalau dilihat dari mancanegara? Apakah diterima dengan baik atau seperti apa? Kalau diterima dengan baik, pasti diterima dengan baik. Kita bisa ngeliat bagaimana bule-bule mau belajar gamelan, mau belajar pakai kebaya, mau belajar bahasanya. Kita juga bisa lihat banyak bule-bule jago bahasa Jawa gitu kan. Seharusnya ya menarik. Bahkan kita kalau kita jauh-jauh ke luar negeri, ke Eropa, apa yang kita lihat ya Bang? Yes. Bangunan-bangunan lama kan, sejarah, budaya kan. Di Indonesia jauh lebih banyak. Di Indonesia jauh lebih banyak. Kenapa nggak kita bangun itu? Gitu. Jadi ayo, kita orang Indonesia, kita kaya loh, kaya sekali. Mulai dari hasil tanah, dari hasil cerita sejarah kita, culture-nya kita bermacam-macam gitu loh. Itu bukan membuat kita jadi pecah harusnya. Harus membuat kita bangga sebagai Indonesia. Tidak ada budaya Indonesia, tidak ada. Ada beberapa teman juga mengatakan tidak ada budaya Indonesia. Budaya kan budaya Jawa, ya kan? Setiap daerah punya tradisinya sendiri. Betul. Nah, tapi bagaimana kita menyatukan itu semua? Gitu. Bahkan orang-orang luar negeri aja suka banget jalan-jalan di Indonesia sebenarnya kan? Iya, orang Indonesia, orang luar aja mau masuk ke sini. Benar Kak. Nah, Kak. Dan itu, aku juga mau nyampaikan. Dengan kita menjaga itu, buat teman-teman millennials di anak-anak muda di daerah, itu sebenarnya bisa jadi ladang nafkah mereka loh. Iya sih. Mereka jadi tidak harus kerja ke Jakarta, nggak harus kerja ke luar negeri. Lahannya mereka itu menarik untuk mereka berdayakan sebagai ladang nafkah mereka. Asalkan bisa melihat peluang yang pas. Yes. Oke. Kak, sebagai seseorang aktivis budaya yang melindungi marwah budaya Nusantara, bagaimana Kak Cila? Apakah saat ini pemerintah sudah totalitas dalam mendukung dan menjaga budaya Indonesia atau budaya ya yang ada di Indonesia deh? Dari sisi lain, aku sih ngelihatnya suka ya gayanya Pak Jokowi yang saat ini setiap ada kegiatan-kegiatan kenegaraan tuh mengajak berpakaian daerah. Dari situ mungkin secara tidak langsung memperkenalkan ke anak-anak, terutama maksudnya termasuk mungkin anak-anak kecil ini untuk gila ternyata Indonesia keren. Generasi sekarang ini. Nah, selama ini kan kita bisa lihat pelajaran-pelajaran di sekolah itu sebenarnya sudah hilang. Jadi apakah pemerintah menjaga budaya Indonesia, mendukung? Aku nggak ngelihat itu. Itu sudah tidak dianggap prioritas untuk di sekolah. Kita bisa lihat di sekolah itu udah bukan hal yang utama. Gitu. Bahkan dulu zamannya aku masih PMP ya. Waduh, PMP. Aku nggak lupa sih katanya, tapi kita masih mempelajari bagaimana dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak anakku aja, kadang-kadang kemarin waktu anakku masih SD ya, anakku sekarang udah kuliah. Itu sempat yang sangat kelabakan waktu mau mencari 50 pahlawan Indonesia. Karena tidak ada di bukunya. Gitu. Jadi bukan hal yang salah kalau kita tahu tentang sejarah kita, supaya itu adalah sebagian dari kebanggaan kita gitu. Jadi apakah pemerintah mendukung atau tidak mendukung, saya belum lihat totalitasnya ya sebenarnya. Bukannya tidak mendukung, tapi totalitas fokus ke situnya belum terlihat. Mungkin sudah mendukung tapi belum terlihat secara signifikan. Yes. Nah, Kak Cila, apa usaha kecil yang bisa kita lakukan nih sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga budaya Nusantara? Pertama kita tahu dulu tentang budaya sejarah kita. Kita tahu dulu, terus kita coba. Anak-anak sekarang pintar-pintar kok. Kita tinggal ngelihat aja lah dari internet apa sih yang Google. Aku kalau ngomong sama orang aja seru. Handphone nggak lepas, bukannya buat chattingan, tapi langsung Google. Jadi apa yang ditanya saya tahu jawabannya. Langsung cepat ya. Akurat. Nah mungkin ya itu, kita tuh pertama kita bangga dulu deh. Dengan bangga produk Indonesia itu sebenarnya betul. Ya, kita nggak harus kiblatnya ke selalu apa yang tren di luar gitu ya. Tapi di Indonesia juga bisa kok banyak barang-barang yang cukup keren gitu kan. Wasra-wasra Indonesia keren kok. Sebenarnya kalau kita itu cukup bangga dari sisi itu aja, produk-produk kita itu bisa
meningkatkan ekonomi kita kan, gitu kan. Jadi kita nggak usah kalau mau menjaga budaya itu kayak apa, sebenarnya dari kita dulu memahami dan memakai gitu. Oke. Seperti ada salah satu iklan, cintailah produk-produk dalam negeri. Iya. Oke. Kak Cila juga sebagai seorang entrepreneur, apakah Kak Cila terdampak pada saat pandemi COVID-19 kemarin, yang kita tahu bahwa perekonomian sangat anjlok luar biasa. Nah, bagaimana siasat Kak Cila untuk bertahan di situasi pandemi kemarin? Bisa diceritakan nggak? Apalagi mengkampanyekan, mungkin ada pernak-pernik yang dijual juga ya? Iya. Jadi tahun pertama sih mungkin masih ada shock ya kita ya. Kaget tuh ya? Agak kaget apalagi lockdown mendadak. Iya. Semua pasti merasakan. Ikut pameran-pameran juga kan pastinya? Iya, karena saya awalnya pameran juga di JW Marriott. Oke. Kita bawa pengrajin tenun dari NTT waktu itu. Langsung dong? Langsung, saya 1 bulan pameran di JW Marriott. Bahkan kita langsung kerjasama juga. Setiap yang makan di JW Marriott di Sailendra itu 50% kalau pakai Selasa Kebaya. Wow. Oke. Jadi tiba-tiba kan berhenti nih. Terus kita juga mungkin sama Mas Baron pernah melakukan Kamis Nusantara. Itu mulai dari stasiun BNI sampai Terminal 3, Soekarno-Hatta. Kita tuh bicara tentang kain Indonesia. Kekayaan Indonesia dengan baju-baju daerahnya. Lumayan ya, ada sekitar 300 orang kita parade gitu. Di kereta api menuju bandara, dan kegiatan itu tiba-tiba harus freeze gitu kan. Itu hanya bentuk kampanye bagian kita mengajak dan menjaga budaya Indonesia sebenarnya. Tapi kalau bicara lagi ke bisnis, hanya tahun pertama. Tapi puji Tuhan aku justru tidak terlalu merasakan, karena memang kita harus menyesuaikan situasi yang ada. Jadi selama pandemi itu memang juga ada sedikit bisnis yang kita akhirnya agak sedikit berbalik dengan hal yang nggak pernah kita kerjakan, jadi kita kerjakan karena kita harus survive. It's about kita bertahan gitu. Bukannya kita merana atau menyalahkan atau apapun gitu. Tapi kita bertahan. Hidup bertahan itu yang akhirnya membuat aku tuh sebenarnya bisa dibilang puji Tuhan tidak merasakan situasi pandemi itu memang hancur banget gitu. Bahkan puji Tuhan juga suami aku proyeknya malah berjalan di situasi pandemi ini gitu. Jadi makanya kita kayaknya nggak mungkin salah satunya tidak berdampak di situ ya. Tapi kita juga peduli sama teman-teman yang merasakan itu gitu. Jadi aku mau bilang sebenarnya bagaimana kita menyikapi dan bersikap di situasi yang memang kita harus, saat kita terdesak kita harus apa? Harus take action ya? Yes. Oke. Kak, bagaimana nih penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, bahkan sampai saat ini, menurut Kak Cila? Menurut aku sudah sangat baik, karena aku cukup mendukung salah satu program vaksin kemarin bersama dapat dukungan dari Pangkostrat waktu itu. Kita bikin di Solo, terus kita bikin juga di Kerawang sama di Bandung. Jadi programnya sih sangat bagus dan saya sangat apresiasi banyak komunitas mendukung program-program pemerintah saat itu. So dengan adanya percepatan vaksin kan otomatis kayak sekarang kita bisa merasakan ya. Saya merasa lebih aman sih, nggak pernah harus khawatir lagi sekarang. Sebenarnya kita mungkin hampir sebentar lagi dadah COVID. Bye. Mudah-mudahan ya. Iya dong. Dan sekarang kalau kemana-mana sudah tidak PCR dan antigen kan? Kayak sekarang kita kan sudah lebih nyaman untuk tidak bermasker ya. Betul Kak, betul. Nah, Kak, ngobrolin terkait dengan pemerintah, bagaimana sosok Pak Jokowi di mata Kak Cila? Apa hasil kinerja Pak Jokowi yang mungkin Kak Cila sangat apresiasi, terutama terkait dengan kebudayaan Indonesia? Mungkin aku karena relawan Jokowi, jadi pasti saya termasuk salah satu fansnya Pak Jokowi mungkin. Saya jadi mengikuti ya. Jadi mungkin bisa dibilang tidak objektif, tapi saya punya cara berpikir, punya pandangan sendiri tentang Pak Jokowi. Yes. Setiap manusia mungkin punya kelemahan, tapi saya melihat justru kelebihannya Pak Jokowi. Apa yang dia lakukan itu justru sepertinya banyak terobosan ya. Yes, I see. Dan banyak orang yang tidak mengerti strategi yang dia bangun sekarang. Orang hanya melihat itu untuk apa, nggak ada dampak langsung ke kita, gitu kan. Tapi sebenarnya
yang dia lakukan kan sebenarnya membangun pondasinya nih. I see, ya. Yeah. Wadahnya. Nah, sekarang kalian memanfaatkan apa dari sisi pondasi dan wadah yang dia buat nih? Benar. Betul kan? Jangan tanya, kamu ngegali lubangnya buat apaan? Gitu kan? Siapa tuh dia mau taruh tiang di situ atau dia mau apa? Jadi itu yang saya ngelihat, justru saya bangga banget sama Pak Jokowi. Oke, tergantung view capture-nya dari mana ya sebenarnya. Yes, betul. Okay. Dan kalau soal budaya, ya kita lihat dong, Pak Jokowi tetap low profile. Apapun penampilannya dia, termasuk gaya dia waktu dengan bergaya Baduy, itu kan norak banget sebenarnya kalau kita ngeliat, ih keren gitu ya. Bener gak sih? Iya. Aduh. Tapi dia mengapresiasi orang-orang Baduy kan? Bahwa saya nih bagian dari kalian loh. Oke. Saya nih juga pemimpin kalian. Yes. So, bahasa-bahasa itu menurut aku itu sih keren banget. Apalagi kalau dia udah pakai batik. Batiknya itu kan selalu menceritakan sesuatu loh sebenarnya. Bagian dari diplomasinya dia melalui batik. Kalau putih mungkin pakai binatang ya. Kalau Pak Jokowi pakai batiknya. Ada historicalnya pasti ya kan. Kenapa Pak Jokowi pakai batik dan pakai baju Baduy atau daerah-daerah yang lain pastinya. Oke. Nah, Kak Cila, akhir-akhir ini marak nih digaungkan wacana Jokowi untuk 3 periode. Tanggapan Kak Cila seperti apa? Mungkin aku belum melihat sih pengganti Pak Jokowi yang benar-benar memang bisa meneruskan program-program dia. Karena program Pak Jokowi sekarang ini kalau tidak diteruskan, akhirnya jadinya benar akan jadi isu yang mangkrak, isu yang kegagalan dari apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Jadi karena aku belum melihat itu, saya sih kalau bisa ya please Indonesia, boleh nggak lanjutin sedikit lagi? Sangat boleh dong. Sampai benar-benar jadi. Oke. Gitu. Siap, menarik sekali nih Kak. Nah, Kak Cila, apa pesan Kakak untuk generasi muda khususnya dalam menjaga budaya Indonesia yang ada di Indonesia atau budaya NKRI? Boleh disampaikan ke Sobat Jokpro. Oke. Buat teman-teman generasi muda, kalian tuh keren loh, dan kalian tuh kan punya ide-ide kreatif yang sangat menarik. Bagaimana kita melakukan dalam kehadiran kalian sehari-hari, kehidupan lifestyle kalian sehari-hari gitu kan, baik dengan bisnis kalian sehari-hari, tetap mencerminkan ada Indonesia di situ. Oke. Mempertahankan, kalau orang Jawa itu bilang unggah-ungguh Indonesia di setiap aktivitas setiap hari ya. Harus ada. Jadi kalau misalkan kan kita tahu ya, kalau budaya di Indonesia tuh biasanya kalau ketemu orang tua kan suka salim gitu. Iya, itu hal sepele yang kayaknya sekarang hilang loh. Benar. Mungkin 3 kata yang hampir hilang dari anak-anak muda itu adalah tolong, permisi, dan terima kasih. Oke. Ya. Hanya 3 itu yang hampir hilang dari kita. Yes. 4 kalau aku boleh nambahin Kak. Apa tuh? Tolong, permisi, terima kasih, maaf. Ya, 1 lagi maaf. Benar nggak? Betul. Oke, Kak, anyway thank you banget. Oke, terima kasih. Sudah hadir di studio kita. Seperti biasa, kalau mau mengakhiri perbincangan kita pada setiap episode, aku biasanya ngajak tos karena aku ajak ngobrol terus. Oke, thank you. Ya, itu tadi dia Sobat Jokpro, obrolan gue bareng Kak Cila, tentunya sangat menarik untuk membahas kebudayaan di Indonesia dan harus dipertahankan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di Ngobar episode selanjutnya. Bye!